Halo teman-teman MPP semua, kembali lagi dengan saya Elva Firliani di podcast MPP Get to Know About Us. Hari ini super spesial karena kita kedatangan tamu yang berbeda nih dari biasanya. Biasanya podcast kita mengundang teman-teman dari internal MPP, tapi sekarang juga dari internal tapi udah lulus nih teman-teman, super spesial. Langsung aja nih di samping saya bisa kenalan Mas. Ya, halo. Nama saya Ilham Suryandika. Jadi, saya ini lulus dari DEB ini pas dulu jenjangnya masih D3. Oke. Itu tahun 2016. Saya masuk 2013, lulus 2016. Masuk 2013, lulus 2016 Ya, karena D3 3 tahun ya Mas. ya 3 tahun. Waktu itu berarti belum ada D4 ya Mas? Belum, belum. Waktu itu hanya, tapi masih udah ada wacana. Sebenarnya udah ada wacana mau diubah ke D4, tapi belum tahu kapan waktu itu. Waktu itu namanya apa Mas? Waktu itu jurusannya di D3 D3 Ekonomika Terapan. Ekonomi Iya. Terapan. Jadi ada konsentrasi tiga waktu itu kan. Ada penilaian properti, pembangunan daerah sama perbankan. Kemudian itulah yang jadi cikal bakal sekarang ada D4 MPP. MPP, Iya, penilaian properti. benar. Kalau Mas kenapa sih memilih waktu itu konsentrasinya berarti properti ya? Mm-mm. Kenapa nih Mas Ilham memilih waktu itu? Kalau dulu awalnya sih belum tahu ya, sebenarnya belum tahu penilaian properti itu apa. Kan masih lulus SMA, daftar di UGM ini jurusannya D3 Ekonomika Terapan. Tak kira kalau di ekonomi ya cuman seputar ekonomi saya tahunya, seperti ekonomi pembangunan dan sebagainya itu udah tahu. Tapi begitu masuk ternyata ada pilihan waktu penjurusan itu mulai semester 2 atau 3 saya lupa. Itu mulai ada konsentrasi penilaian properti dan itu pertama kali dibuka konsentrasi tersebut. Nah, Oh, paling baru. awal mula saya tertarik aja karena baru kan ini, wah, siapa tahu berpeluang gitu. Tapi ternyata ketertarikan Mas dan ekspektasi Mas tentang siapa tahu berpeluang nih terbukti nggak tuh Mas? Kalau sampai saat ini terbukti. Jadi dulu sejak awal pun begitu saya masuk ke konsentrasi penilaian properti itu ternyata mata kuliahnya juga sedikit gimana ya, bisa dibilang menyimpang atau enggak ya dari ekonomi ya sebenarnya. Karena kan beda, banyak ada mata kuliah penilaian properti, lalu ada mata kuliah RAB bahkan itu yang biasanya ada di jurusan teknik sipil Oh iya, dan penyusunan RAB bangunan ya? ya ini kayaknya saya mulai tertarik di situ karena ya saya seneng aja seneng mengenai properti dan sebagainya itu seneng makanya mulai enjoy menikmati dan waktu itu juga ada dan kan ada program magang kan nah disitulah yang mulai mulai tahu kalau wah ini berpeluang karena saya mulai terjun kerja kan kalau pas magang itu dan lumayan gitu. Lumayan mengesankan ya Lumayan Mas. mengesankan dan Jadi eh, ekspektasi penilaian baik, ekspektasi pandangan baik terhadap properti ternyata nggak cuma ekspektasi berangkat tapi iya iya terbukti juga iya. gitu. Waktu itu pas masih D3 magangnya di semester berapa Mas? Dulu semester 5 atau 6 ya. Saya lupa Hmm. antara 6 kayaknya. Jadi 6 tuh magang sama tugas akhir kayaknya. Itu magang di KJPP Mas atau gimana? Iya, di tempat yang sekarang saya bekerja. Jadi Oh, jadi KJBP AHDR. Iya. KJPP akhir dari magang sampai sekarang bekerja di situ gitu. Iya. Waktu itu apa sih Mas yang membuat Mas sangat merasakan ilmu yang Mas pelajari di Mhm. D3 itu sangat terterapkan ketika magang gitu. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, seperti yang mata kuliahnya kan ada penilaian properti, lalu penilaian properti lanjutan, lalu penilaian properti sederhana dan sebagainya. Nah, waktu magang kan di kantor itu kebetulan dulu saya langsung ngerjain malah pas di magang itu diajak ngerjain pembebasan lahan. Jadi pembebasan lahan di daerah Wonosari untuk pelebaran rumah sakit. Jadi di situ ya semua yang saya dapat di kampus itu sesuai dengan apa yang diterapkan di pekerjaan itu sesuai. Itu sangat Ya, ya memang ilmu terapan ya Mas. ya ilmu terapan. Jadi ketika diterapkan di pekerjaan itu memang sudah sangat menjurus ke situ. Mata kuliah yang diajarkan dan apa kelas-kelas praktikum kan ada praktikum juga kan. Ada kelas praktikum penilaian properti itu ya memang sesuai dengan apa yang diterapkan di pekerjaan.
mungkin tadi udah kita bahas nih sisi-sisi kayak menariknya, sisi-sisi bagusnya gitu. Sebenarnya ada nggak sih Mas kesulitan? Pastinya ada kan ya, waktu Ya, pas awal kesulitan atau perlu adaptasi ketika menjadi penilai properti itu. ya, tentunya ya. Seperti misalnya kita dalam survei lapangan itu kan bener-bener gimana ya? Jadi harus ada penyesuaian. Dalam artian ketika kita di kelas kan memang di situ sudah diajarkan teorinya seperti ini, lalu ketika ada soal atau ada kuis dan sebagainya itu kan memang sudah tertulis semua soalnya. Seperti misal survei, saya beri contoh aja ya. Jadi contohnya seperti survei lapangan properti objeknya misal anggap tanah kosong. Nah, dalam menilai tanah kosong itu kan apa? Kita menentukan nilai pasar itu dengan menggunakan pendekatan biaya. Maaf, pendekatan pasar. Sorry. Pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar. Nah, ketika kita mencari data pasar di lapangan itu ternyata tidak semudah apa yang dijelaskan di teori. Jadi mencari data yang sebanding sejenis itu kalau nanti sudah terjun langsung di lapangan ya penuh tantangan dan ya asik, tapi kalau senang jalan-jalan, senang ngobrol sama orang, ketemu orang gitu asik juga sih. Oke, penuh Iya, tantangan tapi asik iya, gitu. yang jelas seperti itu. Terus sebagai Mas yang track record-nya udah cukup panjang ya di properti, menurut Mas apa sih kuncinya ketika kita mau jadi penilai gitu? Supaya kita bisa survive dan menghadapi tidak hanya senangnya yang tadi kita bicarakan, tapi juga tantangan-tantangan yang tadi kita bicarakan. Yang jelas kalau jadi ini lebih ke persiapan dirinya ya. Kalau ke persiapannya itu seperti yang jelas teori itu penting seperti yang di SPI dan ya semua yang diajarkan di mata kuliah itu penting. Ketika diterapkan memang kita harus penuh kehati-hatian. Dalam artian seperti tadi yang saya sampaikan, mencari data di lapangan kan tidak segampang yang dijelaskan di kelas sebenarnya. Mencari data yang sebanding sejenis. Makanya ketika terjun di lapangan ya yang jelas harus penuh kehati-hatian dan pertimbangannya harus benar-benar hati-hati sih. Yang jelas itu kuncinya, yang penting hati-hati karena memang pekerjaan kita kan juga penuh resiko juga, resiko hukum dalam artian seperti itu. Apalagi kita punya kode etik penilai ya Mas. Ya benar. Itu selain kehati-hatian, menurut Mas apa sih yang bisa menguatkan kita untuk selalu melaksanakan kode etik penilai itu? Yang jelas independensi dan integritas itu harus tetap dijaga. Jadi posisi kita kan sebagai penilai itu sebenarnya di tengah-tengah ya. Maksudnya nggak boleh memihak dari pihak. Misalnya katakanlah untuk kepentingan ini jual beli dilakukan penilaian. Nah, kita nggak boleh itu memihak yang pihak penjual atau maupun pembeli. Kita harus benar-benar netral di situ, netral dan memegang teguh independensi. Jadi tetap harus independen dalam melakukan penilaian. Jangan memihak karena ini mau dijual oleh si A, mau dibeli si B, wah dimahalkan biar si A untung atau dimurahkan biar si B membelinya untung, jangan seperti itu. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang data yang tersedia di lapangan dan sesuai kondisi aset yang kita nilai. Kalau pengalaman realnya Mas gitu, pernah ada nggak sih cerita yang di situ Mas tuh agak dilematis karena ini menyinggung kode etik, tetapi juga di sisi lain kita ingin melakukan penilaian itu gitu. Pernah nggak Mas ada pengalaman-pengalaman yang agak bersinggungan dengan kode etik penilai? Kalau bersinggungan sih nggak bersinggungan yang bagaimana ya. Jadi misalnya ambil contoh aja seperti pembebasan lahan. Jadi dalam pembebasan lahan itu kan kita menilai tanah seseorang atau beberapa masyarakat yang tidak berkeinginan untuk menjual tanahnya sebenarnya, tapi karena kepentingan untuk pembangunan dan sebagainya, misal untuk jalan atau untuk tanah tersebut harus dibeli, lokasinya di situ. Nah, kadang di situ seperti masyarakat kan terus mereka seperti meminta untuk seolah-olah pandangan mereka itu kalau mau dibeli untuk pemerintah untuk pembangunan itu tinggi ekspektasinya. Ya. Nah, di situ sebenarnya kita dilema kadang sebagai penilai. Kita harus benar-benar hati-hati. Dalam artian kita harus independen, jadi harus netral. Jangan terus memihak masyarakat, tapi dengan hati-hati, dengan benar-benar mempertimbangkan
nilai pasarnya yang sesuai dengan kondisi pasarnya, sesuai ini. Lalu kalau pembebasan lahan itu kan ada nilai penggantian wajar, ada lebihnya. Maksudnya dari nilai pasar itu ada plus-plusnya. Nah, itu harus pertimbangannya juga harus hati-hati. Jangan karena ini nanti kita bersinggungan dengan kode etik. Jangan karena memihak masyarakat ini lalu kita berseberangan dengan kode etik yang tetap harus independen dulu, jangan. Jadi seperti itu sih yang lebih dilemanya di situ, tapi selama kita masih hati-hati dan menjaga integritas kita itu aman sih, maksudnya yang penting hati-hati. Oke, itu mungkin bisa menjadi catatan untuk calon-calon penilai muda teman-teman MPP seluruh Indonesia, supaya kita selalu menjaga prinsip integritas dan selalu berhati-hati ketika berada di lapangan itu. Karena kita memiliki kode etik penilai itu. Dan kita selalu diawasi oleh beberapa lembaga pengawas, seperti kalau yang langsung mengawasi penilai kan ada yang di Kementerian Keuangan itu P2PK, itu yang pengawas profesi keuangan. Tadi kan sempat Mas menyinggung juga ya, kalau misalnya menilai itu asik karena kadang kita kalau yang buat suka jalan-jalan, meningkatkan komunikasi kita dengan orang lain gitu. Nah, ini di luar kuliah mungkin ya Mas, kan kalau kuliah kita seringnya membahas materi-materi menilai itu seperti apa, tapi kita sebagai penilai juga membutuhkan soft skill berkomunikasi sama orang lain. Nah, kalau dari Mas sendiri gimana sih cara Mas membangun soft skill itu gitu, supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dan bisa survive di lapangan? Oke, jadi benar, kalau jadi penilai itu harus nggak boleh pendiam sih sebenarnya. Nah, dalam artian seperti yang tadi saya sampaikan, misal kita menilai di suatu tempat yang bukan di kota ya, misalnya di desa, tapi di mana, di daerah Kalimantan atau di mana, saya kan juga beberapa kali ke sana. Jadi kalau di daerah sana kan, kalau di pedesaan itu jarang ada yang menjual lahan sebagai data, ini dijual lalu dipasang pelang, dijual tanah sekian meter persegi, harga sekian, itu jarang sekali akan menjumpai seperti itu. Jadi kita memang benar-benar harus mengasah cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita nggak boleh malu-malu, dalam artian kalau ada orang misalnya ada di situ, datengin aja, lalu diajak ngobrol-ngobrol ringan aja, kayak ngobrol santai. Yang jelas sering-sering ngobrol sama orang sih. Jadi dan jangan malu dan jangan takut juga kalau ketemu orang. Jadi ngobrol aja santai. Selama kita baik, pasti orang juga baik sama kita kan. Bisa ngobrol santai, sering-sering komunikasi sama orang, karena selama kita baik, orang juga akan baik sama kita. Itu enggak ada teorinya seperti itu. Memang benar. Itu di luar materi, itu soft skill ya. Mas sendiri nih yang track recordnya sudah panjang di penilaian, Mas tuh paling seru nilai pas di mana gitu? Mungkin bisa nih cerita ke teman-teman MPP. Kalau pas di mana itu kadang kalau di lapangan tuh hari ini sama besok tuh pasti beda terus sih pengalamannya. Jadi semua itu asik. Tapi contohnya seperti misal di desa seperti survei pembebasan lahan dan sebagainya, itu kadang kita masuk hutan kayak trekking, kayak yang suka naik gunung gitu. Kita kan kalau pembebasan lahan kan nggak bisa milih nih objeknya. Misalnya lokasinya sudah ditentukan, titik ini akan dibikin jalan dari titik A ke titik B. Ini kan akan melalui beberapa kontur lahan juga. Kalau di pedesaan ada yang naik-naik ke gunung, ada yang turun sampai ke jurang-jurang itu. Jadi mungkin kalau yang suka trekking itu akan menikmati seperti itu. Tapi kalau yang terbiasa duduk manis, nggak seneng keluar-keluar gitu, mungkin harus butuh penyesuaian. Itu asik sih, kalau menurut saya asik juga di lapangan seperti itu. Nanti asik yang jelas di lapangan seperti itu. Kan tadi kan kita sempat menyinggung pekerjaan di lapangan penilai itu seperti itu. Nah, mungkin di sini ada nih teman-teman MPP yang dia tuh kurang suka Mas sama trekking, sama jalan-jalan. Itu mereka masih ada peluang nggak sih Mas untuk tetap bekerja di KJBP atau tetap menjadi penilai, tapi mungkin di bagian yang apa gitu Mas? Oke. Kalau itu sih ada yang jelas, soalnya penilaian itu kan luas juga, maksudnya nggak mesti seperti itu. Kebetulan yang sering saya kerjakan seperti itu. Jadi ada juga yang penilai yang dari KJBP, yang penilai properti sederhana, itu kan memang tidak boleh melakukan penilaian untuk pembebasan lahan. Jadi mereka biasanya menilai untuk rumah-rumah untuk jual beli atau untuk agunan atau lelang yang
kebanyakan juga di kota sih lokasinya, seperti perumahan atau bahkan apartemen, mall, hotel itu memang banyak sih, nggak cuma yang saya sampaikan tadi itu. Jadi memang luas sebenarnya. Jadi tetap yang tidak suka dengan seperti itu tetap bisa, tetap maksudnya bisa menyesuaikan di jenis properti yang lain itu memang banyak. Properti itu luas yang gue. Penilaian itu luas ya, Luas, teman-teman. penilaian itu Properti luas. itu luas. Ya. Kalau yang suka trekking, suka jalan-jalan, Biasanya cocok untuk pembebasan lahan yang buka lahan baru dan sebagainya itu tapi cocok. bagi yang nggak suka juga masih tetap ada peluangnya kok di penilaian. Iya, tenang aja. Tenang aja. Jadi jangan berhenti untuk selalu mempelajari tentang penilaian. Iya. Gitu ya Mas. Terus kita masuk ke pertanyaan agak sensitif tapi pasti banyak nih yang penasaran. Yeah. Kalau range salary-nya gitu Mas, sebagai penilai. Oke. Kalau range salary itu saya nggak bisa ngomong banyak ya, karena kan saya juga belum jadi penilai publik atau belum jadi yang punya kantor. Jadi dalam artian kalau kita ngomong fresh graduate aja ya. Kalau fresh graduate biasanya nanti tiap daerah dan tiap kantor tuh biasanya juga standarnya beda-beda mereka. Tapi range-nya mungkin kalau di Jogja sendiri kalau masih fresh graduate di range 3 jutaan atau 3 lebih. Tapi itu biasanya masih gaji pokok sih. Jadi kalau penilaian kan kita juga nanti ada bonus juga, itu per titik. Jadi dalam sebulan misalnya kita mengerjakan berapa penilaian, itu tetap akan ada bonusnya. Dan nanti misalnya kita keluar kota juga pasti ada transportnya, akomodasi. Jadi sebenarnya sambil menyelam minum es nata de coco. Jadi kalau pas nilai keluar kota gitu kan nanti dapat uang transport, nanti di sana bisa sambil jalan-jalan, udah dikasih sangu, udah dikasih penginapan, ya tinggal kerja. Nanti kalau udah selesai kerjaannya kan masih ada waktu bisa sambil jalan-jalan, nggak masalah seperti itu. Jadi dinikmatin aja. Betul. Yang penting kita tetap menikmati dengan cara yang benar, dalam artian ya kerjaannya juga jangan terbengkalai, nggak masalah di bawah santai seperti itu ya. Terjawab ya merasa penasaran teman-teman tentang range salary. Tapi nanti juga itu saya baru ngomong range Jogja ya biasanya. Nanti kalau luar juga beda lagi pasti. Jadi karena saya biasanya di Jogja ya mungkin bisa menyampaikan seperti itu. Dan per kantor juga biasanya berbeda-beda ya Mas? Berbeda-beda perlakuannya. Bonusnya seperti apa, besarnya seperti apa nanti juga beda-beda. Nanti pinter-pinter aja lah nego. Berarti pinter-pinter nego sama yang punya kantor. Teman-teman terjun langsung lah coba jadi penilai biar tahu nanti range salary-nya berapa gitu. Kalau misalnya tadi kita udah mau ngomong tentang pendidikan, tentang range salary, terus kalau di penilaian kan ada sertifikasi ya teman-teman. Yeah. Dan Mas Ilham juga. Nah kalau menurut Mas Ilham tuh berapa pengaruhnya sertifikasi itu terhadap kita sebagai profesi penilai? Jadi kalau untuk jenjang pendidikan di penilaian itu kan memang sangat berpengaruh juga untuk menentukan posisi kita sebagai apa di dunia penilaian. Dan di Indonesia ini juga memang yang berhak menilai kan juga penilai-penilai yang sudah mengikuti pendidikan dari MAPI. Dalam artian yang sudah menempuh PDP 1 sampai dengan USP mungkin kalau yang mau jadi penilai publik. Tapi kalau jenjang-jenjang penilai sertifikasi itu kan ada yang nanti misal udah PDP 1, PDP 2, PDS itu nanti udah bisa masuk yang MAPI P yang anggota Pratama yang bisa jadi penilai surveyor dan sebagainya itu. Dan nanti kalau misal naik lagi, mau naik ke jenjang selanjutnya yang penilai terakreditasi, penilai T, itu kan memang harus menempuh PLP, pendidikan lanjutan. Jadi menurut saya juga sertifikasi itu sangat berpengaruh menentukan karir kita. Jadi itu sangat berperan, karena memang standarnya itu di sini. Jadi harus itu. Kalau nggak punya sertifikasi kan juga nggak bisa sampai mana-mana. Dalam artian kalau masih pengen naik ke T tapi belum lulus penilaian lanjutan dan sebagainya nggak bisa. Jadi memang sertifikasi itu sangat berpengaruh, sangat penting. Ya memang harus, ya itu harus diambil. Ya kalau untuk mengejar karirnya memang itu yang dibutuhkan, harus. Tips and triknya apa sih Mas supaya kita terus konsisten mengejar sertifikasi itu? Tips and triknya yang penting jangan malas belajar sih kalau itu yang jelas. Karena kan kalau naik jenjang itu kan pasti pendidikannya semakin tinggi akan semakin sulit dan semakin kompleks. Dalam artian properti yang dinilai, yang diujikan itu akan semakin kompleks juga. Misalnya seperti di pendidikan dasar itu kan
apa cuman berkutat di seperti penilaian bangunan sederhana, rumah dan sebagainya, tanah kosong dan sebagainya. Tapi nanti ketika sudah lanjutan kan kita memang hitung untuk penilaian hotel dengan pendekatan pendapatan lah. Jadi memang kuncinya ya jangan malas belajar. Itu sih harus dipelajari terus. Karena kalau nggak dipelajari ya nggak bisa lulus nanti. Oke. Susah untuk lulus. Meskipun itu susah dan butuh kegigihan, cara Mas menikmati jenjang-jenjang sertifikasinya itu gimana sih, Mas? Kalau saya itu karena kan saya juga pengen mengembangkan skill dan wawasan dan yang jelas pengen jenjangnya pengen lebih tinggi kan. Yang jelas itu yang jadi motivasi saya untuk tetap mempelajari penilaian ini biar nanti bisa lanjut sertifikasi ini dan sebagainya. Biar bisa tetap lanjut tuh kuncinya jangan malas belajar. Itu toh sebenarnya. Kalau udah malas mau gimana pun ya nggak bisa. Itu sepertinya kunci di semua profesi ya, Mas. Iya. Kalau kita malas belajar, kalau kita nggak jadi long life learner gitu kan, juga kita nggak akan bisa survive di profesi itu. Memang kunci kesuksesan ya seperti itu. Sama kalau itu ya. Kalau Mas tadi di KJPP apa sih, Mas? Saya di KJPP AHDR, Antonius Herutono Jasmanuddin Robi dan rekan. Kantor saya di kantor cabang yang Jogja. Itu di alamannya di Jalan Surya Pranoto, Gunung Ketur, Pakualaman. Ya. Bagi Mas yang sudah bekerja di KJPP, kira-kira apa sih, Mas, yang skill yang dibutuhkan KJPP dalam melihat mahasiswa-mahasiswa yang nanti ingin direkrut ke KJPP-nya gitu, atau yang diterima di KJPP-nya? Syarat utama kalau sekarang ini karena sudah ada jurusan penilaian properti atau MPP di DEB ini sejak lulusan yang D3 sih sebenarnya itu kan sudah ada ketika lulus dari sini. Kalau dulu yang pas D3 itu sampai jenjangnya PDS ya nggak salah, itu sudah setara PDS. Nah sekarang memang rata-rata kantor jasa penilaian publik atau KJPP itu sudah mensyaratkan itu syarat wajib karena kan sudah ada jurusan yang spesifik memberikan sertifikasi itu, makanya sekarang kalau loker-lokernya itu membuka seperti itu persyaratan yang jelas sertifikasinya itu harus. Lalu ya seperti yang itu tadi untuk kemauan untuk bekerjanya seperti yang sama yang tadi yang tidak males. Kalau khususnya kalau di tempat saya itu kan memang rata-rata banyak juga pembebasan lahan seperti itu kan yang saya bisa sampaikan, objek-objeknya memang jalannya tidak semulus di perkotaan gini. Jadi kadang membuka lahan baru itu kan memang butuh effort lebih. Itu yang jelas jangan tidak boleh malas dengan hal seperti itu. Kalau kuncinya di tempat saya sih. Kalau tempat yang lain juga nanti beda-beda lagi. Tapi hampir sama sih semuanya. Karena kan kalau dari jenjang pertama itu kan pasti harus jadi surveyor dulu kan, biar tahu caranya jadi penilai gimana, cara menilai properti gimana, cara cari data gimana. Makanya ya itu tetap harus senang terjun ke lapangan karena memang pekerjaannya seperti itu. Itu ya teman-teman. Jadi skill-skill tadi atau kebutuhan-kebutuhan tadilah yang diperlukan di KJPP-nya Mas Ilham ataupun KJPP yang lain sih. Secara umum seperti itu sih. Sama. Ternyata udah nggak terasa kita udah lama nih Mas ngobrolnya. Kita masuk ke pertanyaan akhir-akhir nih. Kalau dari Mas Ilham, ada nggak sih info lowongan nih untuk mahasiswa MPP atau gimana kalau misalnya kita mau cari lowongan pekerjaan tentang KJPP itu? Oke. Sebenarnya lowongan KJPP itu sekarang udah banyak ya, di-share di Google atau di Jobstreet itu saya juga lihat kadang juga kayaknya juga di kampus ini kadang kalau di infokan juga sih kalau ada kalau ada lowongan nanti biasanya diinfo melalui dosen siapa atau nanti juga dipasang kan pengumumannya dibutuhkan penilai untuk surveyor atau untuk apa, itu biasanya lowongannya pasti sekarang udah sampai sini karena memang di luar itu kantor-kantor jasa penilaian publik sudah melirik tempat kita ini, mantan tempat saya juga. Jadi sudah melirik di DEB ini, sudah dilirik oleh kantor-kantor jasa penilaian publik itu sudah banyak yang tahu. Jadi memang peluangnya banyak yang membutuhkan kalian. banyak yang membutuhkan kalian. Sangat terbuka. Apalagi juga kalau yang ingin di pemerintahan juga peluangnya banyak. Teman saya juga banyak yang kerja di KPKNL, yang di lembaga, yang di pemerintahan banyak juga. Jadi yang pengen jadi PNS juga peluangnya banyak, tenang aja.
Banyak ya peluangnya Iya, kita sebagai mahasiswa MPP dan karir kita di penilaian ke depannya. Oke. iya, Terakhir banget nih Mas, karena udah panjang banget kita iya. ngobrolnya, ada nggak sih closing statement dari Mas Ilham sendiri untuk mahasiswa MPP Oke, seluruh Indonesia? closing statement. Jadi, intinya jadilah penilai yang berintegritas dan memegang teguh independensi. Wah, mantap. Tangan Seperti dulu nih itu. teman-teman buat Mas Ilham. Jadilah penilai yang berintegritas. Dan memegang teguh independensi. Oke, bisa dicatat ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Ilham Ya, sudah baik, mampir terima ke kasih podcast juga. MPP. Saya udah diundang ke sini, senang sih bisa sharing sama teman-teman adik-adikku, Sangat adik-adik mahasiswa bermanfaat di DEB. ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Waduh, sangat bermanfaat banget kan ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Ilham. Teman-teman semua, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.